Jadi itu adalah 7 hal yang Anda bisa lakukan di bisnis Anda untuk membuat bisnis Anda lebih efisien. Bagaimana efisiensi bisnis mudah ala Jepang? Hari ini saya akan bicara tentang efisiensi bisnis secara gampang. Hal pertama, kita harus lihat dari sisi operasional kita, berapa banyak orang-orang yang menunggu. Berapa banyak sih tunggu-tungguannya? Ada yang nungguin barang dateng, ada yang nungguin approval, ada yang nungguin konfirmasi, nungguin bahan baku, nungguin telepon, bahkan ngantri untuk nungguin Anda kasih keputusan. Semakin banyak manusia, semakin banyak bahan baku yang saling menunggu, itu adalah hal yang sangat tidak efisien. Karena waktu adalah uang. Jadi lihat di bisnis Anda, lihat di tempat kerja Anda, berapa banyak orang dan bahan baku itu saling tunggu-tungguan. Dan kalau Anda bisa bikin atau eliminasi atau hilangkan tunggu-tungguan ini, Anda akan dapat mempercepat kinerja bisnis Anda dan meningkatkan efisiensi Anda. Hal kedua adalah transportasi. Benar. Kalau Anda pengen efisien, jangan terlalu banyak transport. Barang dipindah-pindahin. Dari gudang A ke gudang B. Gudang A untuk apa? Untuk ngebuatnya. Gudang B untuk packagingnya. Gudang C untuk ngirimnya. Semakin banyak transportasi, semakin banyak pergerakan, semakin besar kemungkinan produk Anda rusak. Bukan hanya rusak, bisa hilang. Dan juga semakin banyak mob-demob atau pergerakan barang maupun informasi, semakin banyak Anda melakukan pekerjaan yang nggak ada guna. Karena itu buang waktu. Iya dong, mindahin dari A ke B, buang waktu nggak? Buang waktu. Belum lagi dari A ke B-nya, di A mesti dimasukin dulu ke mobil, contohnya ya. Habis itu nyampe ke mesti jalan dulu nih. Ini perjalanan juga udah buang waktu. Nyampe ke tempat B, barang itu harus diturunin dulu. Belum lagi disortir. Ada lagi yang bahkan dicek, di QC dulu. Hal-hal seperti itu. Dan kemudian nanti mau dipindahkan lagi ke customer, harus disiapin lagi. Ditaruh di gudang dulu, harus dicek lagi. Transportasi atau pergerakan material dan juga informasi ini akan hanya membuang uang dan waktu serta sumber daya bisnis Anda. Hal ketiga adalah inventory. Inventory adalah di mana Anda bikin stok barang kebanyakan dan Anda simpan di gudang. Banyak tuh orang numpukin barang di gudang, di mana setelah gudangnya penuh, dia harus bikin gudang lagi. Dan kemudian gudang lagi. Dan setelah dia buat-buat lagi, dan karena gudangnya udah kepenuhan, dan dia nggak punya rencana yang bagus, terkadang ketika mau mencari barang tersebut, udah nggak tahu malah udah keselip di mana. Dan akhirnya pas ketemu itu barangnya udah expired atau udah rusak. Atau mungkin udah ditumpuk-tumpuk dan teknologinya sudah nggak berguna lagi. Dan dengan memiliki banyak stok inventory, apa yang terjadi adalah cari-carian barang. Nyari barang itu capek loh. Terutama apalagi kalau tempat kita itu udah kayak kapal pecah. Barang di mana-mana. Berapa banyak Anda menggunakan waktu untuk cari-carian? Banyak kan? Bolpen keselip,
stok Anda keselip. Wah, itu ada tuh, saya udah beli barang kok, udah punya ini stoknya ada tuh di gudang, kamu cari deh. Pergi nyarinya bisa setengah hari. Kenapa? Karena harus ngeberesin itu gudang, dan tiba-tiba barang tersebut tersembunyi di satu pojok yang nggak tahu nyelipnya di mana. Dan ini buang waktu. Bukan hanya buang waktu, buang tenaga, dan juga buat orang frustasi. Nah, kalau kita bicara tentang inventory ini, bisa juga bukan hanya produk, tetapi bisa juga ini berupa data yang ada di komputer Anda. Berapa sering Anda nyari-nyari file yang lama? Banyak kan? Kadang-kadang keselip, bingung nyari filenya. Aduh, kayaknya udah tahu tuh, udah bikin presentasi ini, tapi hilang. Saya punya file proposal saya waktu itu penawaran harga di mana ya? Aduh, hilang juga. Dan Anda bisa buang waktu banyak sekali untuk mencari file karena Anda terlalu banyak memproduksi dan nggak pernah menaruh file Anda di satu tempat secara baik, yang Anda benar-benar tata bagus. Jadi inventory ini bisa berupa barang jadi, bisa juga berupa data yang Anda miliki di laptop Anda atau di komputer Anda, dan juga bisa jadi yang ada alat-alat di office Anda. So, dipikirin deh, apa aja, dan beresin inventory Anda. Dan karena di sini banyak juga uang Anda tersembunyi di sini. Dan ini Anda akan bisa meningkatkan efisiensi Anda kalau Anda punya layout yang bagus. Hal selanjutnya adalah terlalu banyak proses. Bisa jadi Anda nggak tahu apa yang customer Anda butuhkan, jadi Anda langsung melakukan itu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Sebagai contoh gini, di dalam penjualan, berapa kali sih Anda datang ke customer buat presentasi? Tapi ternyata setelah Anda lakukan presentasi, customer Anda bilang gini, Pak, bukan itu yang saya mau, Pak. Kalau bisa Bapak presentasiin saya deh yang lain deh. Akhirnya Anda harus balik lagi, kemudian lakukan lagi presentasi. Nah, itu kan buang-buang waktu. Dan juga buang-buang data dan buang-buang tenaga. Atau kalau di manufacturing atau di pabrikan, bisa jadi adalah Anda terlalu banyak approval. Si supervisor harus tanda tangan, manajer harus tanda tangan, direktur harus tanda tangan, semua orang harus tanda tangan. Terlalu banyak approval, terlalu banyak kertas, paperwork yang harus dikerjain. Nah, apa yang terjadi adalah itu akan banyak buang waktu dan proses yang nggak berguna. Ya kita tentuin lah aturannya gimana supaya prosesnya juga bisa lebih fix, lebih gampang dan mudah. Bikin sebuah SOP yang jelas, di mana Anda bisa akan bikin diri Anda lebih efisien. Hal selanjutnya adalah overproduksi. Overproduksi itu gimana? Kita bikin produk terus-menerus, padahal customer belum tentu mau. Jadi yang terjadi adalah stoknya itu over, kebanyakan stoknya. Ketika kebanyakan barang, ketika kita produksi kebanyakan barang, dampaknya apa? Dampaknya kita punya gudang juga bakal penuh. Dampaknya apa? Dampaknya ada kemungkinan bahwa kita juga harus nanti perlu nyari-nyari produk kita. Dampaknya apa? Bisa juga produksi kita atau barang kita bisa expired atau bahkan rusak. Overproduksi juga bisa dalam bentuk manajemen. Sebagai contoh gini, bosnya lebay banget buat keputusan rubah-rubah. Jadi udah kerjain A, akhirnya dia rubah lagi. Wah, jangan gini, ini kayaknya warnanya kurang nih, saya maunya pelangi. Ya udah, kemudian dirubah lagi. Dan itu akan membuat moral karyawan atau moral tim juga nggak happy. Karena terus membuat sesuatu tapi nggak ada nilai tambahnya. Nah, overproduksi ini harus dibereskan segera supaya Anda juga lebih efisien. Hal selanjutnya adalah produk yang rusak. Bayangin kalau produk rusak. Produk rusak itu
akan membuat Anda harus ngulang semuanya. Dan produk rusak itu bukan hanya produk dalam bentuk produk jadi. Bisa jadi kayak gini. Bisa jadi kalau Anda punya tim, perhatiin, berapa banyak sih Anda sebetulnya ngerjain pekerjaan yang tim Anda sudah lakukan tapi salah. Nah, ini adalah produk rusak. Saya rasa banyak ya, manajer ngerjain kerjaan supervisor, karena supervisornya ngerjain produknya itu nggak lengkap. Atau bahkan salah. Nah, pertanyaannya ngapain? Harus ada 2 orang mengerjakan satu pekerjaan. Kan kalau bisa akan jauh lebih efisien kalau dilatih si supervisor atau bahkan tim jualan atau staff langsung untuk sekali mengerjakan itu benar. Nah, ini dihitung sebagai produk rusak dari sisi paperwork, dari sisi manajemen. Tapi kalau produk rusak beneran produk rusak dalam bentuk produk jadi, sebagai contoh, produknya udah nyampe ke customer dan tiba-tiba customernya komplain, apa yang terjadi? Itu kerjaan banyak banget yang harus berulang. Karena sudah pasti customer akan komplain. Tim Anda harus terima komplain. Setelah tim Anda terima komplain, tim Anda harus coba kontak untuk ambil itu produk. Atau ketika customer mengirimkan produk yang salah tersebut, Anda harus gantikan produk tersebut. Jadi banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya Anda nggak perlu lakukan, tetapi harus Anda lakukan kembali. Jadi jangan pernah membiarkan ada produk rusak. Selalu coba untuk bikin sebuah produk sekali jadi langsung sempurna. Dan ini akan tentunya meningkatkan efisiensi Anda. Nah, banyak perusahaan di luar sana yang maunya ngerjain cepet-cepetan. Tetapi nggak pernah memperhitungkan hal seperti ini. Terkadang cepet, tapi banyak hal yang salah buat apa? Karena ujung-ujungnya, kalau Anda harus ngebetulin itu produk lagi, harus ngirim itu produk lagi, harus terima komplain, ujung-ujungnya Anda nggak cepat juga, malah Anda nggak efisien dan Anda akan mendapatkan komplain dari customer dan nama yang buruk, dan Anda akan kehilangan customer. Jadi ini adalah beberapa hal yang Anda bisa lakukan untuk mengkontrol produk yang rusak. Nah, hal yang terakhir adalah tidak menggunakan talent atau tidak menggunakan otak atau pemikiran dari tim Anda. Tim Anda sendiri kan sering banget yang ada di lapangan. Mereka yang tahu apa yang terjadi di lapangan. Dan beberapa dari mereka punya talenta-talenta yang mungkin kita nggak tahu. Nah, saya kasih satu contoh real. Saya ada satu tim yang jago ngegambar. Sebetulnya bisa nggak sih saya ngambil orang desain langsung dari luar atau saya ambil orang lain? Bisa aja, bisa. Cuman tantangannya gini, kalau saya ambil orang desain langsung dari luar, yang terjadi adalah dia tidak akan mengalami kenaikan skill atau kemampuannya. Akhirnya begitu-begitu aja. Dan kalau dia begitu-begitu aja, dia bakal berkembang nggak? Ya nggak bakal berkembang. Dan kalau dia begitu-begitu aja, saya ada alasan nggak untuk menaikkan dia ke satu level selanjutnya? Nggak ada alasan. So, kita harus lihat apa sih sebetulnya kemampuan-kemampuan dari tim kita yang sebetulnya kita bisa explore untuk cari tahu gimana caranya mereka bisa lebih baik dan juga membuat perusahaan lebih baik. Sebisa mungkin gunakan talenta dari tim Anda, dan juga hal ini akan bisa membuat Anda lebih efisien tentunya. Jadi win-win. Mendingan ngajarin tim kita sendiri untuk jadi lebih baik, gunain mereka punya talent, gunain mereka punya kemampuan, bikin mereka lebih baik. Selain itu juga lebih efisien buat bisnis kita, karena kita nggak perlu terlalu banyak orang di bisnis kita. Kita juga bisa membuat dia untuk menjadi orang yang lebih baik.
dan tentunya semoga taraf hidupnya juga menjadi lebih baik. Jadi itu adalah 7 hal yang Anda bisa lakukan di bisnis Anda untuk membuat bisnis Anda lebih efisien. Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.